Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait dengan lanjutan materi yang kemarin ya tentunya, yakni aset tidak berwujud. Jadi ketika perusahaan punya aset yang berwujud, tentunya perusahaan juga bisa memiliki aset yang tidak berwujud. Namun ini juga tetap kita akan perhitungkan dalam akuntansi yang dicatat oleh perusahaan. Karena meskipun tidak berwujud, aset ini juga sangat berarti bagi perusahaan dan untuk mendapatkannya pun tidak selalu cuma-cuma, bahkan juga bisa lebih mahal daripada aset yang berwujud. Langsung kita bahas satu persatu terkait dengan materi hari ini. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan akuntansi aset yang tidak berwujud. Nah, salah satu aset tidak lancar selain aset tetap, yaitu aset tidak berwujud. Aset tetap memiliki wujud fisik, sedangkan aset yang tidak berwujud tentunya tidak memiliki wujud fisik. Dan dihasilkan dari kontrak ekonomi, kontrak hukum, maupun kontrak sosial. Jadi, semisal teman-teman bingung gitu ya terkait dengan aset tidak berwujud ini apa, karena kita tidak bisa melihat wujudnya tapi bisa kita miliki haknya gitu ya kalau teman-teman membaca dalam pengertian di awal ini. Jadi lebih ke hak yang kita miliki untuk mengikat dari kepemilikan aset yang tidak berwujud ini. Bagaimana dengan biaya perolehannya gitu ya, biaya perolehan aset yang tidak berwujud ini. Jadi, jika biaya perolehan aset tidak berwujud diperoleh melalui pembelian dari pihak lain gitu ya, seperti yang kita bahas di pertemuan minggu lalu. Jadi aset yang berwujud itu kita membeli dari pihak lain dalam bentuk yang sudah bisa kita lihat, kita pegang gitu ya, entah itu gedung, kendaraan, tanah, dan lain sebagainya. Kita bisa memperolehnya dengan melakukan pembelian dari pihak lain, gitu ya. Dengan biaya perolehannya yaitu sebesar harga beli yang ditentukan oleh si penjual, ditambahkan dengan biaya-biaya yang lain tentunya. Entah itu biaya pengiriman kalau misalnya dalam bentuk kendaraan gitu ya, biaya pajak kalau misalnya dalam bentuk tanah dan bangunan dan lain sebagainya itu. Yang secara langsung dapat kita rasakan ya, hasil dari pembelian aset yang berwujud tadi. Namun untuk aset yang tidak berwujud ini, teman-teman bisa melihat di PPT semuanya, yaitu seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, waralaba, goodwill, dan teknologi. Nah, hal-hal yang seperti ini adalah asetnya perusahaan, namun tidak berwujud gitu ya, tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita sentuh gitu ya. Mungkin surat hak paten atau surat hak ciptanya bisa kita sentuh, tapi kan hal itu lebih fisiknya lebih tidak kelihatan seperti gedung, tanah gitu ya. Kayak gedung, tanah kan juga punya surat gitu ya, tapi ada fisiknya gitu ya, paham ya maksudnya ya, tentang aset yang tidak berwujud ini. Cuman hak cipta, merek dagang, dan lain-lain ini adalah hal yang sangat penting juga bagi perusahaan. Karena ketika hak cipta suatu produk, merek dagang suatu produk itu dicuri orang lain, nah hal itu akan menjadi berbahaya gitu ya, karena kita yang memiliki, kita yang menciptakan, tapi kenapa orang lain yang mengambil? Nah, itu pentingnya kenapa bahwa aset yang tidak berwujud ini perlu kita perjuangkan gitu ya, untuk pengurusannya dan lain-lain supaya tidak dijiplak orang lain, tidak direbut orang lain, dan lain sebagainya. Nah, di sini akan dijelaskan yang pertama dari hak paten terlebih dahulu. Hak paten merupakan suatu hak yang diberikan secara eksklusif oleh negara kepada pemegang hak atas diciptakannya sesuatu dengan disertai perlindungan hukum terhadap pemalsuan dan penipuan dari pihak lain. Biasanya merek-merek dagang tertentu atau penciptaan suatu produk tertentu itu dihak patenkan supaya tidak ada yang menyamainya. Bahkan sekarang saja, meskipun sudah dihak patenkan, ada saja KW-KW-nya gitu ya. Ini juga orang Indonesia gitu ya. Pasar yang sangat-sangat potensial, maka akan banyak
penjual yang sangat-sangat kreatif gitu ya, ketika satu produk A disukai oleh konsumen di Indonesia tentunya yang notabene konsumennya sangat-sangat banyak, sangat-sangat memungkinkan untuk menyerap suatu produk, kemudian ketika ada suatu produk yang disukai, maka akan muncul KW-KW-nya. Nah, hal-hal yang seperti itu harus diperhatikan oleh si penjual. Itu kenapa penting sekali membuat yang namanya hak paten. Kita mengurus namanya hak paten supaya produk yang diciptakan gitu ya, dihasilkan oleh seseorang yang merupakan suatu ide dari orang tersebut tidak direbut kepemilikannya oleh orang lain. Ya nggak apa-apa, ada KW-nya gitu ya. Asalkan dia tidak menjudge bahwa itu adalah produk asli. KW itu masih diperbolehkan kalau di Indonesia, soalnya ya sampai sekarang ini belum ada tindak lanjut yang resmi dari pemerintah terkait dengan adanya produk-produk KW. Lain halnya dengan di luar negeri, ketika teman-teman seperti di Eropa misalnya ada contoh kasus ketika teman-teman memakai produk yang KW di depan toko, bahkan sampai dengan tokonya tahu bahwa produk tasnya teman-teman itu KW, maka akan langsung ditindaklanjuti, entah itu disobek, entah itu disayat pakai pisau dan lain sebagainya, karena setegas itu pemerintah di luar sana untuk kepemilikan suatu hak dari produk, hak paten dari suatu produk yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini beberapa contoh hak paten yang bisa teman-teman ketahui bersama, yaitu di sini B.J. Habibie dengan Aeronautica ya. Jadi Aeronautica ini apa? Formula untuk menghitung keretakan pesawat dengan baik bahkan hingga atom-atomnya. Kalau teman-teman pernah lihat filmnya Habibie Ainun itu ya, yang pertama beliau mengidekan suatu hal di film itu memang bukan tentang keretakan pesawat, tapi tentang kekuatan atom-atom dari kereta api kebetulan. Jadi memang Pak B.J. Habibie ini sangat-sangat jenius ya, sampai beliau studinya di Jerman, pengennya ingin membuat pesawat memang. Cuman memang ada beberapa studi dan beberapa hal yang perlu Bapak Habibie ini lakukan. Kalau dicontohkan di film ini, memang studinya terkait dengan kereta api masih ya, mungkin di awal-awal beliau masih meresearch tentang kereta apian. Jadi ketika diberi beberapa tekanan sampai dengan batasnya gitu ya, maka kereta api itu akan gerbong-gerbong kereta api itu masih akan tetap kuat gitu. Jadi tidak sampai pecah atau remuk gitu kalau di film. Nah, untuk formula ini yang dicontohkan ini adalah terkait dengan hak paten untuk idenya Pak Habibie untuk menghitung keretakan pesawat. Nah, kemudian yang selanjutnya ada cakar ayam oleh Profesor Dr. Ir Sudijatmo. Nah, beliau menciptakan atau merekayasa dalam membuat pondasi bangunan yang aman dari tanah dengan kontur lunak seperti rawa-rawa. Nah, beliau ini menemukan gitu ya, konstruksi cakar ayam namanya, yang nantinya bisa membangun suatu pondasi bangunan dalam kontur lunak seperti rawa-rawa. Nah, yang kita kenal kan masih membangun pondasi ya udah di tanah yang padat gitu ya, yang bukan tanah uruk atau bukan tanah yang bergerak intinya. Nah, tapi oleh Prof. Sudijatmo ini, beliau mempatenkan cakar ayam ini sendiri. Pondasi di tanah kontur lunak. Kemudian selanjutnya alat pemindai ACVT oleh Pak Warsito ya.
Jadi ini sebuah alat untuk memindai tubuh yang diberi nama electrical capacitance volume topography. Nah, ini mungkin untuk memindai apa ya? Memindai tubuh, either itu untuk CT scan atau apa kayaknya ya, untuk pemindaian tubuh. Yang terakhir adalah pengembangan bahan bakar dari membran sel. Jadi di sini membran sel bahan bakar yang bahan utamanya plastik kemudian direaksikan dengan asam sulfat agar bisa menghantarkan listrik. Nah, ini ada beberapa penemuan yang dia hak patenkan. Jadi kalau misalkan teman-teman punya sesuatu ide yang mungkin belum ada yang memiliki, teman-teman juga bisa menghak patenkan supaya tidak diambil idenya oleh orang lain. Kalau dilihat dari contoh-contoh ini memang sangat-sangat jenius ya yang menciptakan ide tersebut. Maka dari itu kalau misalkan dicuri orang lain, sayang banget gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba membahas contoh kasus untuk pembahasan bagaimana sih mencatat akuntansinya si hak paten itu sendiri. Di sini dicontohkan ada PT Mahakarya Utama yang membeli hak paten dari entitas lain secara tunai dengan harga beli sebesar 120 juta. Kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan dari agar hak paten tersebut siap dimanfaatkan yakni 1.800.000 berdasarkan informasi tersebut besarnya biaya perolehan hak paten adalah 121.800 dari 120 juta untuk harga beli hak paten ditambah dengan 1.800.000. Sehingga untuk pencatatannya sederhana sekali, langsung akan memotong kas ya, sehingga untuk aset tidak berwujudnya di debit karena bertambah ya dengan keterangan hak paten sebesar biaya perolehannya yakni 100.21.800.000. Pada kasnya juga sebesar harga perolehannya. Kasnya langsung dikredit karena akan memotong kasnya langsung. Nah, ini adalah contoh akuntansi terkait dengan contoh pencatatan akuntansi terkait dengan pembelian hak paten. Nah, selanjutnya terkait dengan hak cipta. Jadi, hak cipta ini merupakan suatu hak yang diberikan secara eksklusif oleh negara kepada pemegang hak untuk memproduksi, mempublikasikan, dan menjual sesuatu karya seni, karya musik, atau karya tulis yang disertai dengan perlindungan hukum terhadap pemalsuan atau peniruan pihak lain. Nah, ini lebih tepatnya kalau produk hak cipta ternyata ya, kalau dari pengertiannya, di sini diberikan hak untuk memproduksi, menjual, kemudian dilindungi atas pemalsuan atau peniruan dari pihak lain. Nah, ini sangat penting sekali kalau teman-teman punya usaha dan ternyata produknya itu masih teman-teman aja yang punya, gitu ya. Jadi lebih baik dihak ciptakan agar tidak ditiru oleh orang lain atau diambil oleh orang lain. Kalau kayaknya hak paten tadi lebih susah untuk ditiru ya, cuman kalau diambil itu bisa saja. Namun kalau hak ciptanya akan lebih mudah gitu ya, karena tentang produk dagang. Nanti juga ada yang namanya merek dagang. Cuman ini kan hak cipta, hak uh, untuk dipatenkan atau diklaimkan bahwa teman-teman menciptakan suatu produk atau karya seni bisa jadi gitu ya. Ini contohnya ciptaan dengan hak cipta seumur hidup ditambah 70 tahun. Nah, ini sekaligus dijelaskan untuk lamanya hak cipta ini berlaku sepertinya ya. Nah, di sini ada buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya. Nah, kalau misalkan teman-teman yang ada di sini adalah seorang penulis, nah bukunya bisa dihak ciptakan supaya tidak diplagiat gitu ya, karena sangat sakit sekali kalau karya cipta apalagi dalam bentuk buku, karya ilmiah penyair kita diplagiasi orang-orang lain. Karena apa? Kita sudah susah-susah membuatnya, bahkan sampai begadang gitu ya, meluangkan segala kesempatan, waktu, kemudian uang, tenaga, dan lain sebagainya, tapi kalau misalkan direbut orang lain juga sangat-sangat
nyesek gitu ya. Kemudian yang selain dari tulisan, itu ada karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, kaligrafi, dan lain-lain. Itu penting untuk dihak ciptakan. Ini alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan gitu ya. Kalau dulu di teman-teman di SD itu ada rangka manusia, globe, dan lain sebagainya, itu bisa dihak ciptakan supaya tidak ditiru orang lain. Kemudian lagu atau musik, nah ini apalagi ya, lagu musik itu sering terjadi diplagiat ya, meskipun ada beberapa detik saja itu, tapi tidak boleh gitu ya melanggar hak cipta ini. Bahkan sekarang kalau teman-teman misalkan mau upload di YouTube ya, entah itu keperluan untuk KKN, entah itu keperluan tugas, ya itu nanti akan akan melewati dulu dicek apakah teman-teman ada unsur plagiasi atau tidak gitu. Dan selanjutnya ciptaan dengan hak cipta selama 50 tahun. Nah, ini ada pencet teman-teman. Nah, ini untuk ciptaan dengan hak cipta selama 50 tahun. Di sini ada karya fotografi, karya pemotretan, program komputer, nah kayak punyanya Bill Gates itu ya, Microsoft itu juga pasti sudah dihak ciptakan. Dan perwajahan karya tulis dan lain sebagainya. Nah, penting sekali kalau misalkan teman-teman punya suatu ciptaan gitu ya, tadi dalam bentuk produk karya seni itu dihak ciptakan supaya tidak diambil oleh orang lain. Kayak kasusnya perwayangan atau reok yang diambil oleh Malaysia, either itu benar atau tidak ya. Jadi bahaya sekali, apalagi warisan budayanya kita, kalau misalkan direbut itu kan sayang banget gitu ya. Warisan leluhur, warisan budaya. Nah, selanjutnya ke merek dagang, merupakan suatu hak yang diberikan secara eksklusif dari negara lagi gitu ya, kepada pemegang haknya untuk menggunakan logo, simbol, label, slogan, atau bentuk tertentu yang dapat membedakan antara produk atau jasa yang dijualnya dengan produk atau jasa dari pihak lain yang serupa. Nah, ini bahaya banget ya kalau misalkan yang KW-KW itu mengklaim bahwa dirinya adalah merek dagang yang sesuai dengan merek. Nah, itu one prestasi sih kalau menurut saya, itu suatu pelanggaran gitu ya. Ya KW aja gitu ya, nggak usah mengklaim bahwa dirinya aslinya itu. Makanya sekarang terjadi banyak pemalsuan ya, karena banyak sekali yang ingin meniru-niru produk yang asli. Itu nggak boleh banget ya, mending teman-teman memproduksi suatu produk yang lain yang benar-benar baru tapi itu benar-benar asli, daripada KW-KW itu tidak disarankan sekali ya. Itu kan suatu hal yang tidak baik gitu ya. Nah, ini contoh-contoh merek dagang. Teman-teman kalau misalkan sudah melihat Aqua, ini pasti sudah familiar sekali ya, siapa yang nggak kenal Aqua gitu ya. Suatu merek dagang dari air mineral. Sampai gara-gara produknya sudah mempositioning di hatinya konsumen, setiap kali membutuhkan air minum gitu ya, kalau beli selalu ke toko-toko itu bilang Aqua gitu ya, sudah mendarah daging gitu ya. Begitu pula dengan odol. Jadi sampai sekarang jika teman-teman masih bilang odolku habis gitu ya, apalagi orang Jawa pasti bilangnya odol, bukan pasta gigi. Karena memang dari dulu merek yang paling terkenal itu adalah odol, bukan Pepsodent ya. Jadi Pepsodent itu sudah modern, jadi sudah orang-orang sekarang gitu ya. Yang terkenal adalah Pepsodent. Tapi orang-orang dulu menyebutnya odol, bukan pasta gigi, karena yang terkenal ya merek odol gitu. Jadi jangan salah,
Odol itu adalah suatu merek, bukan pasta, bukan apa istilahnya pasta gigi. Ya, dia merek, tapi merek pasta gigi. Yang betul adalah penyebutannya bukan odol, tapi pasta gigi. Odol itu kan suatu merek, ya kayak Pepsodent gitu ya. Kemudian tip X. Nah, tip X itu ternyata bukan namanya si ini, tapi nama suatu merek dagang. Harusnya kan apa? Tip X itu ya. Nah, harusnya tip X itu adalah penghapus ini ya. Penghapusnya ballpoint gitu ya, tapi kepanjangan kayaknya kalau misalnya bilang penghapusnya ballpoint gitu ya. Itu kenapa orang-orang sekarang lebih bilang bahwa itu tip X gitu ya, semua merek ya pokoknya bilangnya tip X, padahal tip X itu adalah merek. Begitu pula dengan betadine, nah, harusnya kan obat merah ya kalau orang Jawa bilang obat merah. Tapi sebutannya semua orang sudah bilang betadine. Begitu pula dengan Astor, biasanya teman-teman bilang Astor gitu ya, padahal bukan. Padahal Astor itu adalah merek. Dan banyak hal lain kayak Honda itu ya, biasanya kan sepeda motor padahal, tapi bilangnya orang Jawa itu Honda. Dan lain sebagainya, masih banyak lagi sebetulnya produk yang bisa kita temukan yang ternyata sudah terpatri dalam benaknya konsumen, sehingga ketika butuh suatu hal, misalkan air putih gitu ya, dia bilangnya saya butuh Aqua atau saya mau beli Aqua. Ini penting sekali bagi orang marketing bisa menimbulkan atau menciptakan positioning di hatinya para konsumen gitu ya kalau kata orang marketing. Nah, ini penjelasan lebih detailnya. Aqua itu merek Aqua sebagai pengganti kata air mineral by sehataqua.co.id. Astar itu sebagai kata ganti wafer stick gitu ya, yang diproduksi oleh mayora.co.id atau perusahaan Mayora. X sebagai kata ganti correction pen gitu ya, bukan penghapus pena ya, correction pen by Amazon, yang nyiptain Amazon. Kemudian betadine sebagai kata ganti obat antiseptik gitu ya, yang nyiptain arrowasiaindonesia.com atau Arrow Asia Indonesia. Odol sebagai merek dagang pengganti pasta gigi by Tentang Fotografi. Oke. Nah, selanjutnya kita membahas tentang waralaba. Jadi waralaba ini merupakan suatu perjanjian kontrak secara eksklusif antara pembeli waralaba dengan penerima waralaba untuk menjalankan fungsi tertentu, menjual produk atau jasa tertentu, menggunakan merek dagang tertentu, atau menggunakan nama dagang tertentu pada wilayah tertentu. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak tahu waralaba ini apa, mungkin teman-teman lebih familiarnya dengan franchise ya. Jadi franchise itu ya waralaba itu sendiri gitu ya. Ada beberapa produk yang dia memperbolehkan atau mempersilahkan adanya reseller lain dengan cara waralaba ini atau di-franchise-kan. Banyak sekali yang melakukan hal ini ya. Tentunya atas dasar bahwa ketika lebih banyak reseller, akan lebih banyak juga konsumen yang bisa ditangani oleh si penjual, dan juga bisa memperluas pangsa pasar kalau dilihat dari sisi pemasarannya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang dilihat gitu ya, ditangkap oleh si pemilik produk supaya produktivitas dari perusahaannya juga akan meningkat. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu waralaba ini apa sih? Nah ini. Ternyata McD, KFC, Pizza Hut, Apotik K24, Indomaret itu merupakan perusahaan franchise. Jadi teman-teman bisa memiliki asalkan teman-teman punya modal yang distandarkan oleh si perusahaan-perusahaan tersebut. Indomaret misalnya, kalau yang lain saya kurang tahu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang lebih tahu. Kalau Indomaret
dulu teman saya ada yang pernah membeli franchise-nya, sampai saat ini masih dia pegang, yaitu sekitar 100 juta di modal awalnya. Dan itu sudah tahun berapa ya? Sudah lumayan lama. Bisa dibayangkan untuk franchise yang lain berapa modal awal yang dibutuhkan gitu ya. Sehingga untuk produk-produk yang saya cantumkan ini memang relatif sedikit mahal, cuman kalau misalnya teman-teman pengen mempunyai usaha selagi masih muda seperti ini, coba dicari franchise-franchise yang memungkinkan dengan keuangannya teman-teman. Gitu ya. Kalau contohnya dulu teh racik gitu ya. Dulu teh racik itu either masih 5 jutaan di 2014-an itu ya. Tapi sekarang sudah nggak boleh gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa melihat suatu peluang yang bagus dari suatu produk, yang teman-teman bisa lihat, insya Allah di beberapa tahun ke depan produknya bisa survive, ya teman-teman boleh memberanikan diri untuk mencoba waralaba atau franchise-nya. Karena kalau menurut pengalaman tahun-tahun lalu, masih 2014, ditawarin franchise seharga 5 juta di teh racik, kalau misalkan dikonversikan dengan sekarang mungkin bisa menutup ya 5 juta itu, karena semakin kesini ternyata penjualannya juga semakin bagus. Jadi ternyata beberapa penjual itu sudah membaca gitu ya, kalau kedepannya itu akan lebih mudah orang mendapatkan produk kita kalau lebih banyak reseller yang menjual produk kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya ke goodwill. Jadi goodwill ini merupakan atribut yang memberikan nilai atau citra yang menguntungkan yang melekat pada perusahaan. Jadi atribut itu misalkan lokasi perusahaan yang strategis, produk yang berkualitas, reputasi perusahaan, keahlian manajemen yang istimewa, karyawan yang andal, dan sebagainya. Jadi goodwill ini malah hal-hal yang tidak begitu terlihat ya. Kalau misalkan lokasi perusahaannya strategis itu kan juga tergantung dari persepsi gitu ya. Produk yang berkualitas juga tergantung dari persepsinya si konsumen. Ini goodwill ini malah benar-benar hal yang sangat-sangat tidak terlihat gitu ya, dan tergantung dari persepsi juga. Keahlian manajemen yang istimewa, karyawan yang andal, dan lain sebagainya. Goodwill ini adalah citra yang menguntungkan bagi suatu perusahaan dan melekat di perusahaan. Namun, biasanya di perusahaan yang sudah multinasional atau perusahaan yang sudah TBK, yang sudah mempublikasikan annual report, dan perusahaan itu sudah paham terkait dengan hal-hal terkait aset tidak berwujud yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan, pasti perusahaan tersebut mencantumkan goodwill dari perusahaan. Goodwill ini juga bermanfaat bagi perusahaan ketika perusahaan itu dilihat oleh investor ya, goodwill-nya bagus apa enggak, punya goodwill seberapa besar. Kalau misalkan perusahaan bisa menilai goodwill-nya sendiri dengan baik, maka investor akan tertarik untuk menginvestasikan kelebihan dananya di perusahaan tersebut. Nah, di sini pada 25 Agustus, PT Adidaya Perkasa, ini contoh kasusnya ya, berdasarkan RUPS memutuskan untuk membeli perusahaan perdagangan dengan nilai perolehan bersih sebesar 579.500.000 untuk goodwill kesederhanaan. Nilai wajar atas semua aset bersih adalah 521.950. Perhitungan goodwill adalah sebagai berikut. Jadi biaya perolehannya 579.500.000, harga wajarnya 571.950. Sehingga untuk biaya perolehannya dikurangi dengan nilai wajar dulu. Baru
kita tahu perhitungan goodwill-nya berapa. Kemudian selanjutnya, di era teknologi, sistem informasi yang maju seperti sekarang ini, banyak perusahaan yang mencatat aset tidak berwujudnya berupa teknologi atau perangkat lunak seperti pengembangan situs web dan perangkat lunak komputer lainnya dalam neraca. Situs web diakui sebagai alat atau aset yang tidak berwujud apabila aset tersebut memberikan manfaat terhadap perusahaan di masa yang akan datang. Seperti yang kita tahu, semakin ke sini teknologi itu semakin membantu dalam segala aspek ya. Contoh sederhananya saja ketika kita tidak bisa bertatap muka langsung karena pandemi yang terjadi di semua belahan dunia, maka kita akan dimudahkan oleh teknologi. Either itu urusan meeting, either itu urusan ngajar gitu ya, either itu urusan jual-menjual ya. Kita bisa hanya melakukan marketing di layar, dalam semua platform, dalam semua media sosial, tapi pesan itu bisa tersampaikan ke semua halayak. Jadi teknologi itu tidak boleh kita hindari, maka malah harus kita pelajari dan kita dalami. Ya, karena nggak mungkin sekali kita meninggalkan teknologi. Kemajuan teknologi sangat pesat dan kita tidak boleh ketinggalan akan hal itu. Gitu ya. Pun begitu dengan perusahaan. Salah satu contoh yang digunakan oleh perusahaan dan itu yang paling sederhana gitu ya adalah situs web. Supaya apa? Supaya supaya konsumen aware dengan perusahaan yang kita miliki. Gitu ya. Kita harus menimbulkan brand awareness dulu baru orang itu tahu tentang produk kita, tahu tentang perusahaan kita, ingin memiliki produk yang kita jual, dan lain sebagainya. Tidak hanya situs web saja, sekarang malah kayak media sosial Instagram, kemudian platform YouTube gitu ya. Media sosial YouTube dan hal-hal yang lain itu bisa diperjualbelikan ketika followers-nya, subscriber-nya sangat banyak. Hal tersebut bisa menjadi aset yang tidak berwujud bagi seorang penjual. Orang ingin membeli suatu produk, pasti lihat berapa sih followers IG-nya, seperti apa sih Instagram-nya, apakah banyak yang merekomendasikan atau tidak, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi penting sekali membangun aset yang tidak berwujud ini karena semakin perkembangan teknologi itu maju, semakin kita butuh hal-hal yang berbau teknologi yang bisa mendukung dari pekerjaan kita, bisnisnya kita, dan lain sebagainya. Ya, nah ini beberapa contoh website yang dimiliki oleh perusahaan multinasional. Ada perusahaan Nestle, HSBC, Unilever, ini Chevron gitu ya. Caring for water, kata Nestle. Kemudian kata Unilever, together we can change how the world does business. Are you with us? Dan masih banyak hal yang lain yang bisa teman-teman lihat website perusahaannya, apa yang mereka lakukan di perusahaannya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini yang terakhir ya. Jadi kita membahas tentang amortisasi aset tidak berwujud. Jadi sama dengan aset berwujud, aset tidak berwujud pun memiliki istilahnya penyusutan. Dan kita harus menghitung penyusutannya dari aset yang tidak berwujud yang kita miliki. Nah, di sini dicontohkan PT Mahakarya Utama memiliki hak paten 100 sekian juta itu ya, dan diperkirakan nilai penyusutannya adalah 10 tahun tanpa nilai sisa atau nilai residu. Nah, di sini untuk amortisasi hak patennya tinggal dibagi saja dengan nilai ekonomisnya, yaitu 10 tahun.
Sehingga untuk pencatatannya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, baik, sekian untuk penjelasan aset tidak berwujud. Memang tidak terlalu banyak ya untuk penjelasannya. Teman-teman bisa melakukan diskusi dengan saya di semua platform yang kita miliki ya. Jadi untuk diskusi terkait aset tidak berwujud ini, teman-teman bisa lakukan tanya jawab di grup WA, grup WA kelas kita, kemudian di Google Classroom maupun di kolom YouTube-nya kita. Nah, baik, untuk pertemuan hari ini saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.